Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mulamahu, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan di lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan adalah suatu langkah pembelajaran di mana siswa memiliki kekuatan mental, pengontrolan diri, kepribadian, dan kecerdasan yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia untuk berkembang secara aktif. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Ayat 1, dinyatakan pendidikan memiliki jalur formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan jenjang pendidikan termasuk tingkatan SD, SMP, dan SMA. Jalur pendidikan non-formal merupakan gambaran pendidikan di luar dari pendidikan formal yang diadakan secara rapi dan memiliki tingkatan. Sedangkan pada pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal. UNESCO sendiri mendefinisikan bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisir dan berkelanjutan yang tidak berkaitan secara tepat pada definisi pendidikan formal. Pendidikan non-formal bisa terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga pendidikan dan melayani orang-orang semua usia. Tergantung pada konteks negara, bisa mencakup program-program pendidikan termasuk bagi orang dewasa yang belum bisa membaca, pendidikan dasar untuk anak-anak di luar sekolah, keterampilan kehidupan atau life skills, keterampilan kerja atau work skills, dan kebudayaan umum. Secara umum, tujuan pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Kredibilitas pendidikan non-formal bisa didapatkan dengan penilaian kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk pada contoh-contoh pendidikan non-formal yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Majelis Taklim. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran agama Islam sebagai sarana dakwah. Yang kedua yaitu kelompok belajar. Jalur pendidikan ini disediakan oleh pemerintah bagi kaum yang tidak menempuh jalur pendidikan formal atau tidak bersekolah dengan kurikulum nasional. Kelompok belajar sendiri biasanya terdiri dari 3 paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Yang ketiga yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah pendidikan non-formal yang kegiatan dan fokusnya bisa sangat beragam. Meski demikian, pengadaannya biasanya dilakukan atas izin dan pengawasan Dinas Pendidikan. Contoh dari PKBM sendiri adalah taman baca atau perpustakaan. Selanjutnya yang keempat yaitu lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan biasanya mengajarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kecakapan yang sifatnya soft skills. Fokus utama dari lembaga pelatihan adalah pengembangan diri dengan hal-hal yang jarang diajarkan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah lembaga kursus. Pendidikan melalui kursus sering dijadikan sebagai penunjang pendidikan formal di sekolah. Meski demikian, pesertanya tidak terbatas hanya di kalangan pelajar, karena kursus juga dimaksudkan untuk menambah keterampilan dalam bidang tertentu. Contohnya adalah kursus bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kepemimpinan di lembaga pendidikan non-formal. Setiap satuan pendidikan non-formal dipimpin oleh seorang pemimpin atau kepala yang dapat memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berikut merupakan contoh kepemimpinan pendidikan non-formal PKBM As-Sholahiyah. 2008 ini kita merintis pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana di tahun 2008 ini Kabupaten Karawang banyaknya angka tunaksara, yang kedua banyaknya angka putus sekolah di lingkungan khususnya di Kecamatan Cilamaya Kulon, yang ketiga rumah tangga miskin,
Dan yang keempat itu letak geografis Kabupaten Karawang ini tidak lepas dari pertanian, laut yang membentang segitu luasnya, tetapi pemanfaatan secara potensi lokalnya belum maksimal. Ini yang melatar belakangi lahirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Asolahiyah Kabupaten Karawang.